Arsip terlarang yang menelan nyawa. Di sebuah desa yang jarang tercatat di peta, ada sebuah bangunan tua peninggalan Belanda. Bangunan itu berdiri kokoh, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Orang-orang menyebutnya gedung arsip hilang, bukan hanya karena isinya penuh dokumen kolonial, tetapi karena gedung itu sendiri seakan terhapus dari sejarah. Tidak ada catatan resmi tentang kapan ia dibangun. Tidak ada dokumen yang menjelaskan siapa arsiteknya. Seolah-olah bangunan itu muncul begitu saja, dengan satu tujuan, untuk menyimpan nama-nama yang harus hilang. Warga desa sudah terbiasa dengan suara itu. Setiap malam, terdengar suara mesin ketik dari dalam gedung. Dentangannya jelas, cek, cek, cek. Seperti ada seseorang yang sedang sibuk mengetik laporan. Padahal tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalamnya. Orang-orang percaya bahwa gedung itu dulu dipakai untuk mencatat siapa saja yang akan dieksekusi. Nama demi nama. Dan begitu namamu tercatat di dalamnya, kau tidak bisa lagi lari dari takdirmu. Sejak dulu, banyak yang menghilang di sana. Tahun 1956, seorang guru bernama Pak Wiryo masuk ke dalam. Ia ingin meneliti arsip sejarah. Namun, ia tidak pernah keluar. Beberapa muridnya bersumpah masih mendengar suara langkah sepatunya di malam hari. Lalu tahun 1972, dua pemuda mabuk masuk, hanya untuk membuktikan bahwa cerita itu bohong. Salah satunya hilang. Yang satunya lagi ditemukan di sawah 3 hari kemudian. Lidahnya membiru. Saat ditemukan, matanya kosong. Dan di tangannya tergenggam selembar kertas dengan namanya sendiri tercatat di sana. Sejak itu, warga menutup semua pintu dengan papan kayu. Tapi tidak ada gunanya, karena suara mesin ketik itu tetap terdengar malam demi malam. Seolah ada seseorang di dalam yang terus menulis nama baru. Tahun 1987, datang seorang mahasiswa sejarah dari kota. Namanya Darto. Darto mendengar kabar tentang gedung misterius ini dari dosennya. Ia percaya arsip di dalamnya menyimpan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Warga desa berusaha mencegahnya. Tetua desa berkata lirih, "Nak, kalau kau masuk, jangan sekali-kali membaca arsip dengan suara keras. Kalau kau melakukannya, mereka akan mendengar namamu." Tapi Darto tersenyum sinis. Baginya itu hanyalah tahayul. Di sore yang mendung, Darto menyingkirkan papan kayu yang menutup pintu utama. Begitu pintu terbuka, udara lembab dan berbau kertas tua langsung menerpa wajahnya. Langkah pertamanya menggema panjang. Lorong gedung itu penuh rak kayu tinggi, menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Map lusuh, kertas rapuh, dan bau debu yang seolah menempel di kulit. Namun, ada yang janggal. Bayangan rak di dinding bergerak lebih dulu daripada tubuhnya. Dan sesekali ada sosok hitam yang menyelinap di ujung lorong. Tapi setiap ia dekati, hanya ada rak kosong. Di lantai 2, Darto menemukan ruangan besar. Ada meja kayu panjang, dan di atasnya ada sebuah mesin ketik tua. Berbeda dengan benda lain yang tertutup debu, mesin ini bersih mengkilat, seolah baru saja digunakan. Di sekitarnya, map-map berdebu tersusun rapi. Darto mulai membuka satu persatu. Sebagian besar berisi laporan pajak, daftar hasil bumi catatan biasa. Namun, di rak paling belakang, ia menemukan sebuah map tanpa label. Ketika membukanya, jantung Darto seolah berhenti berdetak. Dokumen itu adalah laporan eksekusi massal tahun ke-1923. Puluhan nama korban tercatat rapi.
lengkap dengan tanda tangan pejabat kolonial. Namun di baris terakhir, tercetak jelas sebuah nama. Darto, dieksekusi. Tangannya gemetar. Bagaimana mungkin? Namanya ada di dokumen yang ditulis puluhan tahun sebelum ia lahir. Tiba-tiba, mesin ketik di meja berderak keras. Tombol-tombolnya bergerak sendiri. Kertas kosong terdorong keluar. Dan huruf-huruf tercetak cepat. Langkah berat mulai terdengar dari lorong. Semakin lama, semakin dekat. Seperti sepatu bot menghantam lantai kayu. Darto panik dan mulai berlari. Namun setiap pintu yang ia buka tidak pernah mengarah keluar, melainkan ke lorong lain, rak lain, dan ruangan lain. Yang sama persis. Gedung itu seolah berubah menjadi labirin tanpa akhir. Menelannya ke dalam perut arsip. Di ujung lorong kosong, ia melihat barisan sosok hitam berdiri kaku. Mereka berbaris rapi, seperti pasukan kolonial. Namun wajah mereka kosong, hanya rongga gelap. Ketika Darto berhenti, puluhan kepala itu menoleh serempak ke arahnya. Dari sela-sela rak, bisikan lirih mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu semakin banyak, hingga terdengar seperti ratusan suara. Darto, Darto, namamu sudah tercatat. Ia menutup telinganya. Namun suara itu berasal dari dalam kepalanya. Map, jatuh sendiri dari rak. Salah satunya terbuka di kakinya. Di dalam tercatat daftar baru. Puluhan nama. Dan di baris paling bawah, tinta masih basah menuliskan. Darto 1987. Tidak ada jalan keluar. Darto berlari tanpa arah. Namun lorong terus berubah. Semua jalan kembali ke mesin ketik. Semua ruangan sama. Tidak ada jendela, tidak ada pintu keluar. Dan di meja arsip, mesin ketik itu terus berdentang. Menulis, menulis, menulis. Seolah daftar itu tidak akan pernah selesai. Warga desa menunggu semalaman. Namun Darto tidak pernah keluar. Sejak malam itu, suara mesin ketik terdengar lebih sering, lebih keras. Seolah ada pekerja baru di dalam. Beberapa orang yang nekat masuk setelah kejadian itu mengaku melihat sosok pria muda dengan wajah pucat, duduk di meja arsip, matanya merah, kulitnya membiru, dan ia terus membaca dokumen tanpa henti. Jika ada yang berani mendekat, ia menoleh perlahan, dan dengan senyum kaku, ia bertanya, apakah namamu sudah tercatat di daftar, atau belum? Hingga kini, tidak ada yang tahu bagaimana gedung itu bisa ada. Tidak ada yang tahu di mana ujung dari lorong-lorongnya. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak nama yang sudah tercatat. Yang pasti, mesin ketik itu tidak pernah berhenti. Daftar itu terus bertambah, tanpa akhir. Dan orang-orang berkata, bahkan hanya dengan mendengar kisah ini, kau bisa saja bermimpi berada di dalam gedung itu. Berjalan di lorong arsip tanpa ujung, dan mendengar bisikan yang menyebut namamu. Sejak malam hilangnya Darto, desa itu tidak pernah sama lagi. Warga mulai dihantui oleh kejadian-kejadian ganjil. Pagi hari mereka menemukan kertas-kertas arsip berserakan di jalanan desa. Tulisan di dalamnya tidak bisa dibaca jelas. Hanya coretan tinta hitam yang kabur. Namun, di beberapa lembar, tercantum nama orang-orang desa yang masih hidup. Dan setiap kali sebuah nama muncul di kertas itu, pemilik nama akan jatuh sakit, misterius, demam tinggi, sulit bicara, hingga akhirnya, dalam beberapa hari, mereka menghilang begitu saja. Warga mulai percaya. Darto bukan sekadar hilang. Ia kini menjadi bagian dari gedung itu. Bagian dari mesin yang mencatat nama. Tahun ke tahun berlalu, hingga tahun 1995. Datanglah sekelompok peneliti sejarah dari kota. Mereka mendengar desas-desus tentang gedung misterius itu, dan membawa peralatan lengkap. Kamera, perekam suara, serta buku-buku catatan. Mereka menolak peringatan warga desa,
katanya. Kami hanya ingin memotret arsip, tidak ada yang perlu ditakuti. Malam itu, 5 orang peneliti masuk bersama-sama. Warga menunggu di luar dengan resah. Mendengar langkah kaki mereka yang bergema di dalam. Namun 1 jam kemudian, hanya 2 orang yang keluar. Mereka keluar sambil menjerit. Tubuh penuh luka cakaran. Mata merah seolah-olah tidak tidur berminggu-minggu. Mereka hanya bisa mengulang 1 kalimat dengan suara serak. Dia mengetik. Dia mengetik nama kami. 3 peneliti lain tidak pernah kembali sejak saat itu. Muncul desas-desus tentang sosok baru di dalam gedung. Warga yang berani mendekat bersumpah melihat bayangan pria muda duduk di meja arsip. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan tangannya terus bergerak di mesin ketik tanpa henti. Ada yang percaya. Itu adalah Darto, yang kini sudah menjadi penjaga arsip. Tugasnya adalah memastikan daftar nama terus bertambah. Dan tidak ada satupun jiwa yang bisa kabur dari catatan itu. Namun, yang lebih menyeramkan, kutukan itu tidak lagi terbatas pada gedung tua. Beberapa warga yang hanya mendengar cerita mulai mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi, mereka berjalan di lorong-lorong gelap. Di api truk arsip yang menjulang tinggi. Di ujung lorong, mesin ketik tua menunggu mereka. Kertas keluar perlahan, dan nama mereka tercetak di sana. Beberapa hari setelah mimpi itu, mereka lenyap tanpa jejak. Namamu, sudah tercatat namamu. Sudah tercatat. Tahun 2000, pemerintah setempat mencoba menghancurkan gedung itu. Mereka membawa alat berat, bulldozer, bahkan bahan peledak kecil. Namun anehnya, setiap kali mereka mendekat, mesin bulldozer mendadak mati. Rantai besi patah. Pekerja jatuh sakit. Bahkan seorang mandor proyek ditemukan pingsan di kabin dengan wajah membiru. Dan di tangannya tergenggam kertas lusuh berisi namanya sendiri. Sejak saat itu, pemerintah tidak pernah lagi menyentuh gedung itu. Mereka memilih menutup akses jalan, membiarkannya terkubur dalam sunyi. Tapi suara mesin ketik masih terdengar setiap malam. Orang-orang percaya, siapapun yang mendengar kisah ini sudah masuk ke dalam daftar. Mungkin belum sekarang, mungkin belum besok, tapi cepat atau lambat, namamu akan tercetak di mesin ketik itu. Dan ketika tiba waktunya, kau akan berjalan di lorong panjang yang sama. Rak-rak arsip menjulang tinggi di sekelilingmu. Suara bisikan ribuan nama memenuhi telingamu, sampai akhirnya kau melihat sebuah kertas keluar perlahan dari mesin ketik. Kertas itu kosong, hanya menunggu satu hal terakhir. Huruf-huruf itu mulai terbentuk, perlahan, pasti, dan kau menyadari. Nama yang tercetak di sana adalah namamu sendiri. Cerita ini belum tentu hanya legenda. Mungkin kau yang mendengarnya sudah masuk dalam daftar itu, tapi tenang saja. Ada satu cara untuk menunda giliranmu. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Beri tanda like dan bagikan kisah ini. Sebelum sosok yang mencatat nama itu ikut singgah di rumahmu malam ini. Hihihi.